Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan kisah dari Pak Priyono. Barangkali mungkin nenek kakeknya yang pertama di sini ya. Nah, untuk itu silakan Pak Priyono berkisah tentang sejarahnya jadi anak transmigrasi. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak yang menghormati Kepala BPPNK yang baru, beserta seluruh staf, Bapak Tadi selaku DPD Patri Provinsi Riau. Ini baru jumpa sebenarnya ini satu nasi cuma beda, nanti ada sedikit apa yang dibawakan oleh Bapak Tadi dengan saya itu beda. Langsung saja Pak, untuk pertama saya perkenalkan, saya nama Priyono, itu diberikan oleh orang tua saya. Status sekarang yaitu dari Desa Siabu, yang mana kita kenal Desa Siabu ini menurut sejarahnya merupakan penempatan trans pertama di Provinsi Riau. Sekali lagi di Provinsi Riau. Kalau di Indonesia kan pertama ke Lampung ya, tahun 50 kan ke Lampung ya. Iya, yang status transmigrasi ya itu kan di masanya masih pasukan orang 50. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya ini merupakan generasi kedua. Artinya generasi kedua ini ada dua macam Pak. Generasi kedua yang dibawa oleh orang tua dari Jawa, dan generasi kedua yang lahir di tempat transmigrasi. Sedangkan saya itu adalah generasi kedua yang sudah lahir di tempat transmigrasi. Oleh karena itu, makanya di KTP saya itu tempat tanggal lahir adalah Kampar, bukan Jawa. Walaupun nama saya masih dipakai nama Jawa. Oleh karena itu, saya di dua posisi. Di Betoten Jawa itu Sager, di Bokocu bisa yo. Nah, jadi dua sisi Pak, Jawa bisa, Loju karena lingkungan Kampar ada Loju, aduh Loju Pak, dari Loju sana awak sana, sana. Tunggu Jawa bisa kan? Oke. Jadi Bapak, ini langsung saja, karena saya sebagai anak yang sudah lahir di tempatan, ini saya tadinya berpikir, saya tidak menyangka hari ini merupakan suatu bentuk apa ya? Saya merasa tersanjung sungguh dulu di sini, karena tadinya tidak berpikir, tetapi kok ada kaitannya sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu. Karena mengingat orang-orang tua kami itu semakin lama semakin berkurang. Nanti akan saya paparkan berapa sekarang yang masih ada. Saya mencari data. Jadi data yang saya terima sudah beberapa tahun yang lalu saya dapat, karena saya takut kehilangan anak cucu saya nanti sejarahnya di Siabu itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu yang hormati, inilah sekilas lokasi transmigrasi Desa Siabu yang terletak di Desa Siabu, berjarak lebih kurang 10 km dari ibu kota Kecamatan Salo. Jadi sekarang posisinya letaknya itu di Desa Siabu, Kecamatan Salo. Tetapi kalau dulu waktu zaman transmigrasi tahun 62 itu posisinya di kecamatan, maksudnya di Kecamatan Bangkinang karena pemekaran kecamatan. Sedangkan berjarak dengan ibu kota kabupaten dengan Bangkinang itu lebih kurang 15 km dan jarak ke provinsi lebih kurang 75 km. Itulah lokasi Desa Siabu saat ini. Next Pak. Nah ini langsung Pak. Ini dari data langsung yang kami dapatkan dari orang-orang kita yang masih hidup. Periode kedatangan transmigrasi Desa Siabu itu ada 2 periode. Periode 1962 itu kalau saya cari datanya itu sekitar 62 itu di pertama kedatangan itu adalah sekitar pertengahan Agustus 1962. Di periode 1962 itu ada 2 rombongan
Rombongan pertama dari Jogja sebanyak 20 kakak. Rombongan kedua dari daerah Kedu, Jawa Tengah sebanyak 20 kakak. Habis itu periode 1962, lalu periode berikutnya di 1963, yaitu ada 4 rombongan. Rombongan yang pertama yaitu rombongan dari Solo sebanyak 20 kakak. Kemudian rombongan dari Jogja kembali sebanyak 10 kakak. Rombongan dari Jawa Barat sebanyak 10 kakak. Rombongan dari Jogja sebanyak 22 kakak. Sehingga jumlah transmigrasi yang ditempatkan di lokasi desa Siabu sebanyak 102 kakak. Itu awal mula penempatan. Lalu selanjutnya seperti apa, Pak? Next, Pak. Di periode-periode karena pada tahun-tahun itu memang sulit, Pak. Sedikit saya ceritakan ya. Rute perjalanan dari Jawa itu melalui kapal laut. Katanya dulu lebih kurang seminggu dari Tanjung Priok ke Teluk Bayur. Orang tua kita tuh. Jadi mendaratnya di Teluk Bayur, Sumatera Barat. Dari Jawa dari kampung ke Jakarta dulu, Tanjung Priok, baru kapal laut. Katanya lebih kurang seminggu perjalanan dari Tanjung Priok ke Teluk Bayur. Mungkin ini kapal zaman dulu Pak, kalau sekarang tentu nggak sampai segitu lamanya kapal zaman sekarang. Lalu dari Padang sampailah ke lokasi. Nah, itulah rute perjalanan orang tua kami pertama dulu Pak. Memang pada waktu itu beda dengan cerita Pak Kusnadi. Transmigrasi di tahun 80 itu sudah zamannya Orde Baru, Bapak Soeharto Pak. Itu sudah lebih enak. Nah kami di Orde Lama, zamannya Bapak Soekarno, begitu datang suruh mencari itu rumahmu di sana, mungkin setengah hari. Saya ingat Pak, saya kelahiran 65. Tahun 80 saya tamat SD, masuk SMP. Saya ingat tahun 80 itu makanan pokok saya masih nasi timun. Siap Pak, masih nasi timun tahun 80. Karena sulitnya orang tua untuk mencari nafkah. Misalnya hanya nanam singkong, nanti jual singkong, jual hasil pertanian, itu masih zaman dahulu yang masih serba kesulitan. Maka di periode 1970-1980 ini kesulitan karena sulitnya kehidupan pada masa itu. Sebagian warga ada yang tidak tahan, maka mereka semacam eksodus lah, mencari tempat kehidupan baru. Nah, terjadilah sesuai dengan data yang saya himpun, itu ada 5 kakak yang kembali ke asalnya. Ini khususnya yang 5 kakak kembali ke asalnya ini balik ke Jawa. Ini yang asal transmigrasi 10 orang yang dari Jawa Barat, 5 orang balik ke Jawa, 5 kakak balik ke Jawa. Kemudian 7 kakak pindah ke Pasaman, Sumatera Barat. Karena pada waktu itu Pasaman, kalau tidak salah Pasaman Barat ini daerah persawahan yang subur, daerah pertanian. Mencari pindah ke sana. 2 kakak pindah ke Dubai, 1 kakak pindah ke Pasir Pengarean. Sehingga kira-kira 1980 itu jumlah kakak yang masih menetap itu hanya 87 kakak. Karena yang eksodus keluar meninggalkan tempat transmigrasi Siabu itu sebanyak 15 kakak. Jadi 87 kakak inilah yang menetap sampai sekarang, 87 kakak. Nah, 87 kakak itu Pak, sekarang terakhir sampai kemarin sore saya datang, yang masih ada itu 9 orang. Bapak Kartono dari Solo, Ibu Turtinah dari Solo, Bapak Karso dari Solo, Ibu Tutik dari Solo, Bapak Suparto dari Jogja,
Bapak Margo dari Jogja, Ibu Morinah dari Jogja, Ibu Paniem dari Jogja, Ibu Siti dari Jawa Barat. Inilah orang tua kita asli dari Jawa yang sekarang masih hidup di Setiabudi, tinggal 9 orang. Angkatan pertama tinggal 9 orang. Ini data terakhir. Jadi Bapak yang kami hormati, ini data yang terakhir tadi. Coba kembali catat. Nah ini Pak, ini ada yang sedikit istimewa. Antara nomor 1 nomor 2 Bapak Kartono dan Ibu Nurtina merupakan pasangan sejati, masih hidup keduanya. Nomor 1 nomor 2 itu suami istri Pak. Yang lain ya istrinya sudah ada, bapaknya sudah ada, yang sekarang masih ada bapaknya atau ibunya. Tapi nomor 1 nomor 2 itu suami istri keduanya masih hidup. Hanya satu kakak itu yang masih hidup, satu kakak. Yang lebih sepuh. Ini ya. Ini foto. Masyaallah. Barakallah. Oke, salam transmigrasi. Transmigrasi sekarang semuanya. Satu. Hitung bang, hitung bang. 1, 2, 3. Tahan senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. 3 kali lagi. Tolong teman-teman, speakernya dibantu.